The One adalah program Cokro TV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. The One kali ini adalah Grace Nathalie, 38 tahun, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Dia anomali. Dia perempuan, Tionghoa, Kristen, dan bukan dari keluarga petinggi politik, namun berposisi sebagai ketua partai politik baru yang kritis. Sebelum masuk politik, Grace adalah jurnalis dan presenter SCTV yang kemudian menjadi CEO Saiful Mujani Research and Consulting. PSI akan mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindakan intoleransi di negeri ini. Grace dikenal lantang menyuarakan penolakan terhadap tindakan dan kebijakan diskriminatif, penolakan terhadap peraturan daerah berbasis syariah, poligami, dan juga soal kebungkaman parpol lama terhadap ketidakadilan. Karena ketajaman kritiknya, Grace bahkan diadukan ke polisi. PSI memang akhirnya tidak lolos ke Senayan karena tidak mencapai batas parliamentary threshold. Tapi PSI tetap bersuara lantang di banyak isu nasional. Para anggotanya yang berada di sejumlah DPRD juga dikenal berani menggoyang kenyamanan para anggota parlemen lama. Halo Grace, Sis Grace, apa kabar? Hai Bang Ade, kabar baik sekali. Kita udah lama sekali nggak ketemu nih ya, jadi kita untuk sekian lama setelah dulu sering ketemu dengan Grace, karena Grace menjadi salah satu tokoh yang sangat penting dalam dunia politik Indonesia. Tapi sekarang kita udah jarang ketemu nih, dan jarang memang juga kedengeran Grace muncul di publik ya. Memang jarang, sengaja jarang. Sengaja nggak ya karena kita kan sekarang lagi fokus ke verifikasi lagi, persiapan verifikasi. Jadi banyak pekerjaan struktur yang mungkin jadinya tidak selalu punya kesempatan untuk ketemu teman-teman media. Terus di PSI juga kita kan kepinginnya Bang Ade jangan cuman saya aja, atau jangan cuman Samara aja, atau jangan cuman Tony aja. Makanya sedang kita lakukan sekarang adalah kita mulai bagi tugas, bagi isu supaya setiap orang punya fokus, mengerti apa yang harus dia kuasai. Kan karena diharapkan menguasai semuanya nggak mungkin. Kalau supaya bisa lebih fokus, lebih baik, dan kita memberikan panggung kepada banyak anak-anak muda yang baru-baru, terutama alek-alek kita ya, supaya PSI ini bukan orang, tapi ya dia adalah sebuah organisasi yang punya value, dan orang-orang di dalamnya kalau ditanya isinya sama. Itu yang kita lagi berusaha bangun. Makanya saya juga dengan sadar mengurangi porsi dalam rangka memberi kesempatan buat teman-teman meng-grooming, dan cita-cita saya kan memang siapapun nanti yang akan menggantikan saya pada waktunya, kan kita mau punya regenerasi yang baik ya. Jadi kita nggak kesulitan nanti untuk mencari bibit-bibit penerusnya, gitu Bang Ade. Kok Anda udah mulai bicara penerus? Jangan dong, kan Anda baru berapa lama Iya dong jadi... Bang Ade, saya kan nggak mau jadi ketua umum selama-lamanya, nggak sehat itu buat organisasi. Ini maksudnya nyindir? Nggak, jangan nyindir-nyindir, tapi memang dari awal sudah dengan sadar kok, kita dari awal PSI berdiri, kami sudah dengan sadar membuat aturan itu. Jadi mumpung masih punya cukup banyak waktu, ya kita ingin mencicil pekerjaannya. Oke. Jadi ceritanya PSI masih optimis nih mau ikut lagi 2024? Iya dong, optimis Bang Ade, optimis banget. Karena kalau kita pelajari dari yang kemarin itu, PSI memang belum sampai ke Senayan, tapi bukan karena orang tahu dan tidak mau memilih. Persoalannya lebih daripada banyak yang belum tahu PSI itu apa sih? PSI ini mau ngapain sih? Gitu. PSI ini bisa nggak diberi kepercayaan dan sebagainya. Jadi lebih banyak sisi tidak taunya, atau belum dikenal, atau belum ngetop gitu istilahnya. Yang tahu cuma Bang Ade aja sih. Oke. Ya jadi gini, Sis Grace. Jadi antara lain acara ini memang kita buat untuk menghadirkan orang-orang yang kita anggap punya peran besar ya
dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik. Orang-orang yang mengambil pilihan-pilihan yang barangkali tidak populer gitu ya, barangkali di jalan yang sepi kita sebut ya, yang berisiko, tapi diambil toh oleh orang-orang ini. Dan Sis Grace terpilih sebagai orang pertama yang kita wawancara ya. Nah, dalam hal ini misalnya begini, salah satu hal yang buat kami itu sangat menarik dari kehadiran Sis Grace dalam perpolitikan Indonesia adalah salah satunya begini. Sis Grace itu, Grace Natali adalah seorang perempuan Tionghoa, Kristen, dan tidak punya terah politik apa-apa, bahkan tidak punya pengalaman partai politik apa-apa, dan Anda itu maju menjadi seorang ketua partai politik yang sama sekali baru. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa itu jalan yang terlalu berisiko, dan kemudian orang mengatakan itulah yang menyebabkan sulit sekali buat PSI untuk menang, karena sosok ketuanya memang sebetulnya adalah triple minority. Nah, respons Anda terhadap cara pandang itu atau anggapan semacam itu apa, Grace? Ya mungkin bisa jadi, Bang Ade, bisa jadi begitu atau bisa juga malah sebaliknya, malah menjadi kekuatan. Bisa jadi. Belum ada jawaban yang definitif hingga saat ini, tetapi oleh karena itu balik lagi yang dari awal kami inginkan, PSI itu kami ingin PSI tidak hanya diidentikan kepada satu orang atau dua orang saja, seperti yang kita lihat terjadi di partai-partai lain, saya pikir ya. Saya pikir nggak sehat kalau partai itu hanya diidentikan kepada satu orang dan kemudian pasti akan punya problem, lebih tidak sustainable karena orang itu kan punya keterbatasan, antara lain keterbatasan waktu juga, karena semuanya kita siapa sih yang bisa hidup selama-lamanya begitu kan. Nah, jangan-jangan apa yang selama ini kita kenal, partai yang dipimpin oleh seseorang dan diidentikan dengan hanya seseorang itu saja, itu justru sebenarnya bentuk yang sebenarnya tidak sustainable. Karena kan sejauh ini memang masih generasi pertama ya Bang Ade. Jadi dari awal saya dan teman-teman menyadari sekali apa yang menjadi dalam tanda petik kekurangan saya. Tapi yang kami bangun di PSI, yang kita coba bangun adalah orang-orang yang disatukan karena punya nilai yang sama, karena punya concern yang sama, karena punya kecintaan yang sama. Jadi tidak lagi melekat pada apa yang ada pada dirinya. Apakah dia Jawa atau non-Jawa, apakah dia perempuan atau laki-laki, apakah dia dari agama yang mayoritas atau tidak. Memang butuh waktu untuk edukasi ke publik, itu kami akui sih Bang Ade. Tapi kalau ini berhasil, eksperimen ini berhasil, dalam pandangan kami, dalam jangka panjang, harusnya yang kita coba bangun ini lebih sustainable, lebih panjang umurnya, dan lebih juga sehat buat demokrasi kita. Tapi memang ya butuh waktu ya untuk pendidikan itu. Saya nggak tahu butuh waktu berapa lama Bang Ade. Tapi kalau kita mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, yang ngapain juga dari awal kami ini terjun ke politik. Iya, dalam hal ini misalnya sebuah pertanyaan ya semacam hipotesis lah ya. Kalau Grace dan kawan-kawan bisa mengulang perjalanan Anda bersama, Anda tetap akan maju sebagai ketua nggak ya? Atau dari misalnya Anda bisa retrospeksi ya ke belakang, I wish apakah seharusnya waktu itu Grace tidak menjadi ketua? Waduh, ini pertanyaannya kayak kalau bisa diulang mau pacaran sama yang dulu apa enggak gitu ya. Kami belajar banyak sih Bang Ade, dan dari saya dan teman-teman tidak pernah ada yang menyesali mengapa kami mengambil jalan ini. Jadi ya mungkin kalau diambil jalan yang lain, saya juga nggak tahu sih seperti apa hasilnya Bang Ade, apakah akan lebih baik atau malah lebih buruk. Itu apa ya, sesuatu yang sangat spekulatif, saya nggak bisa tahu juga jawaban pastinya. Tapi Bang Ade, saya sendiri pribadi tidak menyesali jalan yang saya ambil, dan setahu saya teman-teman semua seperjuangan juga tidak ada yang menyesali.
buat kami ini memang hanya keberhasilan yang tertunda karena tidak cukup waktu, tidak cukup kapital juga, kapital dalam arti kapital sosial juga gitu ya. Jadi kami bertempur dengan semangat yang tidak kurang. Di saat ini di bawah lagi ada rapat, teman-teman bekerja dengan aplikasi dan sebagainya. Di ruang sebelah juga lagi ada rapat. Artinya kita hari ke hari kita menjalani perjuangan ini dengan semangat yang sama dan dengan tekad agar kegagalan yang kemarin tidak terulang kembali. Jadi tidak ada penyesalan Bang Ade, kalau harus diulang lagi saya dan saya yakin teman-teman juga kita akan memilih jalan yang sama. Hanya saja semoga kali ini yang kita ingin ubah adalah efektivitas bekerjanya. Harus lebih efektif memanfaatkan waktu. Do things differently tapi with the same value dengan rekan-rekan yang kita tahu dan malah semakin lengket malah Bang Ade. Semakin lengket, semakin percaya, dan semakin menikmati keberadaan masing-masing. Grace, Anda setuju nggak tapi kembali ke pertanyaan tadi ya, bukannya saya ingin mendesak Anda untuk menjawab ya, tapi begini. Bukan mendesak, bukan Bang Ade namanya. Ya kita diajarin dari tingkat 1 dulu begitu sih, Grace sebagai wartawan kan. Kalau belum dijawab, tanya terus. Nah iya, jadi gini, kalau menurut Grace, apakah yang terjadi saat ini itu menunjukkan bahwa memang kaum minoriti belum saatnya untuk memimpin? It takes time kan, tadi Grace bilang ya, butuh waktu kali ya. What do you think? Untuk memimpin, untuk menjadi tadi ketua sebuah partai yang bertarung melawan partai-partai yang besar ya. Ini udah partai kecil ya, ketuanya triple minority. Nah itu sebetulnya sudah saatnya nggak sih ada seorang minority untuk berada pada posisi strategis Anda? Kemudian misalnya orang akan membandingkan, lihat juga dengan Ahok gitu ya, juga gagal. Sekarang Grace mengulang dan kembali, tadi bagus kalimatnya, bukan gagal ya, tapi keberhasilan yang tertunda ya. Tapi sebetulnya minority itu sudah saatnya nggak untuk berada pada posisi semenentukan itu? Atau memang butuh waktu? Kalau ditanya udah saatnya atau belum, kapan saat yang baik, nggak akan pernah ada saat yang baik sih Bang Ade. Kita harus menciptakan momentum itu sendiri. Menurut pendapat saya Bang Ade. Karena kalau hitungan matematikanya nggak akan, kapan waktunya bisa berubah matematika itu Bang Ade? Kapan yang namanya triple minority akan mencapai jumlah yang cukup kalau hitungannya cukup itu dari segi kuantitas. Ya jangan-jangan sampai 100 tahun lagi juga belum terjadi. Dan kalau kita mau menunggu itu sampai waktu itu terjadi, ya susah gitu kan. Tapi yang harus edukasi, dibiasakan oleh publik kita adalah ada yang salah dengan politik kita. Bahwa hari ini orang-orang yang menempati jabatan publik adalah orang-orang bukan orang yang terbaik di bangsa ini. Bukan lulusan-lulusan terbaik dari kampus-kampus misalnya. Atau bukan orang yang punya rekam jejak yang baik, terbukti dalam berbagai pilkada ada aja orang yang sudah pernah dipidana, masih maju lagi, dan orang tidak keberatan sepertinya, gitu kan. Atau apalagi di saat COVID seperti ini, ada daerah yang cukup baik penanganannya, ada juga yang buruk sekali, gitu kan. Jadi kita memang punya problem, orang-orang yang duduk di jabatan publik adalah orang-orang not the best of the people in this country, gitu kan. Nah, yang kami ingin ubah adalah itu, bahwa yang saya menjadi nahkoda dari PSI adalah bukan sayanya yang punya ambisi mau ini dan itu Bang Ade, to be honest, tapi kami teman-teman di PSI semua, kami ingin melihat ada perubahan di politik, bahwa politik itu jangan lagi sekedar melihat bungkus luarnya, tapi betul-betul melihat kepada substansi orangnya. Dan mungkin, in a way, dengan saya menjadi Ketua Umum PSI adalah pernyataan yang paling mendasar dan keras dari PSI, bahwa siapapun, selama dia bisa mengerjakan pekerjaan yang baik, punya kinerja yang baik, meskipun dia adalah seorang perempuan, dari suku yang kecil jumlahnya,
bukan dari agama mayoritas, tapi punya kemampuan, dipercaya untuk mengemban satu jabatan, dievaluasi hasilnya baik, ya akan diberi kepercayaan. Itu sebenarnya pesan yang ingin kami tampilkan. Kalau kami lagi-lagi mengikuti cara kerja partai-partai lain, ya kita nggak akan kemana-mana. Jadi jawaban dari pertanyaan Bang Ade, kapan waktu yang tepat? Kalau menunggu waktu yang tepat, apalagi nunggu dari segi jumlah, tunggu banyak begitu baru kemudian sebagai waktu yang tepat, ini nggak akan pernah terjadi sih Bang Ade. Buat kami justru masyarakat itu harus diedukasi, karena sekarang ini ya kita sudah terbiasa melihat bahwa kalau mau jadi politisi ya kamu harus punya uang, kamu harus dari keluarga berdarah biru politik, jadi itu menjadi semacam kebenaran umum yang diterima oleh banyak orang. Makanya ketika muncul seseorang seperti saya dianggap sebagai sebuah kesalahan gitu kan. Nah itu yang mau kita ubah sih. Kalau tidak pernah ada contohnya, contoh hidupnya akan dinilai salah terus. Jadi saya contoh hidupnya Bang Ade. Semoga kemudian saya pun lahir dari contoh hidup yang lain sebenarnya sih. Jadi saya membuktikan bahwa saya yang sama sekali nggak tertarik dengan politik pada umumnya karena ada yang duluan memulai, jadi saya tertarik. Dan saya berharap setelah saya juga memulai, akan ada lagi orang-orang lain yang mungkin by nature tidak lahir dalam keluarga politik, tapi punya keinginan untuk berbuat sesuatu buat bangsa ini, meskipun terlihat seperti anomali, dia juga mau terjun ke sektor publik, karena ya isinya orang-orang yang sekarang menjabat sektor publik adalah hari ini sangat disayangkan, memang bukan orang-orang terbaik yang kita miliki. Grace, keluarga masih dukung nggak sih? Masih kok Bang Ade, nggak ada yang berubah di keluarga. Keluarga inti ya, kalau keluarga besar saya nggak tahu karena terlalu besar, dan yang buat saya yang paling penting keluarga inti. Oke. Nah, kalau keluarga inti sih barangkali suami terutama support semua. Jadi apa, suami nggak sekarang bilang, gue bilang juga apa gitu, enggak ya? Untungnya nggak pernah keluar itu dari mulutnya Bang Ade. Tatapan mata pun nggak keluar ya kayak gitu. Jadi oke Bang Ade, saya merasa sangat beruntung banget, keluarga saya dari awal support, dan nggak pernah sekalipun nggak pernah mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan semangat saya, menjatuhkan mental saya, nggak pernah mereka. Kalau Anda tadi menyebut tentang Anda di Wahid Hasyim, Wahid Hasyim ya, itu masih kompak. Tapi pertanyaan saya, kalau di kalangan akar rumput, ini anak-anak di lapangan nih ya, itu masih seoptimistis itu nggak? Yang kami identifikasi, kita berhasil kita serap, nggak ada masalah Bang Ade. Oke. Iya. Masih bersemangat lah ya. Masih semangat. Ya. Bayangin Bang Ade, COVID ini orang tuh pada takut buat turun. Tapi anak-anak kami, Brodansis PSI, semangat banget untuk terus jalan dan membantu masyarakat yang terdampak. Mungkin karena faktor usia juga ya, jadi ya lebih berani gitu ya. Tapi kelihatan kan, kalau mereka sudah patah arah, ngapain juga punya alasan kok, lagi COVID, di mana-mana orang takut ketularan virus, ngapain jalan begitu. Tapi justru di masa-masa COVID ini saya melihat teman-teman tetap semangat, tetap jalan, bagi APD, dan karena kami jalan, akhirnya ada aja orang yang nitip bantuan tiap hari untuk kita salurkan, karena banyak yayasan yang ternyata punya uang, punya barang, tapi nggak berani turun, nggak ada tenaganya, gitu. Jadi, bahkan di saat-saat yang sulit ini, dan jadi alasan yang baik sebenarnya kalau mau dipakai sebagai alasan untuk nggak mau bergerak, tapi saya lihat teman-teman tetap turun dan berjalan, tetap kelihatan pergerakannya. Itu saya juga anggap yang itu sebagai tanda-tanda baik, Bang Ade. Iya, itu yang juga saya tangkap ya dari, saya heran ya kenapa yang muncul selalu PSI begini, PSI begitu, PSI turun bantu korban COVID dan seterusnya, yang entah barangkali karena media kurang memberitakan atau enggak, tapi partai-partai lain yang, dan Grace jangan bilang partai lain nggak punya anak muda dong, bukan soal usia kan, kalangan partai lain juga punya kader-kader mudanya kan, mestinya kan itu dilakukan oleh mereka. Tapi kok yang muncul memang PSI lagi. Mungkin ya karena itu ya, semangat mereka masih sama. Ya, masih semangat.
ya masih semangat, dan sambil kita dorong juga Bang Ade, kita dorong, kita apresiasi juga. Jadi saling mengapresiasi lah. Begitu ada yang bergerak, beritanya kita sampaikan juga ke DPD, DPC yang lain. Jadi kayaknya dari situ mereka jadi apa ya, terinspirasi dari temennya juga, lalu mau ngelakuin juga di tempatnya masing-masing. Jadi akhirnya di berbagai kota, kabupaten itu jalan Bang Ade, bahkan sampai di Papua, Maluku, Sumatera, bahkan di kota-kota yang kecil, Mamasa misalnya, itu jalan semua teman-teman dengan dana sendiri loh, dengan mencari entah ya donatur lokal atau tadi ya mencari orang yang mau bagi bantuan tapi takut turun. Nah ini ada tenaganya, titip aja ke kita gitu. Dengan aneka usaha mereka sendiri jalan terus, dan setiap hari kita dapat update gitu. Grace, saya juga dengar bahwa entah ini policy atau memang inisiatif dari para anggota DPRD ya. Para anggota DPRD yang datang dari PSI itu saya nggak tahu merelakan atau memang dipotong gajinya selama sebulan kalau nggak salah, atau betul nggak itu untuk disumbangkan buat COVID, korban COVID? Betul itu? Awalnya Bang Ade, anggota dewan dan juga para pengurus bergerak masing-masing. Ada yang udah langsung dari awal menyumbangkan seluruh gajinya. Ada juga yang saya nggak tahu sepersekian, tapi pada bergerak. Nah akhirnya kita buat rapat koordinasi, lalu semuanya sepakat untuk menyumbangkan gaji mereka, di-pool ke DPP, lalu kita belanjain bareng, karena di DPP kita punya ya lebih gampang kalau diurus oleh satu pintu lah ya, untuk kemudian kita order, kita beli APD, kita beli masker, lalu kita sebarin lagi ke 175 kabupaten kota madya. Jadi kesepakatan bersama dan dengan rela kok Bang Ade. Bukan, tapi boleh juga diinstruksikan kan, nggak salah juga. Bukan, ya, lalu kita formalkan dengan kita buat surat gitu ya. Okay. Ya kadang-kadang niat baik itu memang ya harus Bang Ade, untuk pencetus awalnya ya emang harus ada didorong dulu gitu kan Bang Ade. Tadinya kan nggak merata, nggak semuanya langsung ngasih semuanya gaji, tapi saya lihat ada yang bergerak juga begitu. Saya nggak tahu berapa persen. Tapi setelah kita cetuskan lalu didukung, mungkin yang tadinya masih mikir-mikir akhirnya ya ikut juga. Tapi terkadang memang harus harus agak dipicu kali ya Bang Ade ya, dan dilatih lah. Suatu kebiasaan yang baik itu kan butuh latihan juga supaya lebih rela, lebih sering dan sebagainya. Dan ini akibatnya ada semacam image baru sebuah partai ya, yang seperti terkesan seperti nggak kepengen jadi kaya dengan menjadi politisi, tidak ingin menjadi kaya dengan jadi anggota DPRD. Ini lagi-lagi saya mau konfirmasi, betul ada permintaan dari DPP bahwa anggota-anggota DPRD itu jangan ambil perjalanan dinas ke luar negeri. Padahal yang saya tahu betul itu. Itu perjalanan dinas ke luar negeri itu kan adalah salah satu sumber pendapatan para anggota DPR kan, DPRD. Itu kenapa dilakukan, Grace? Ya sebenarnya nggak cuma perjalanan ke luar negeri ya Bang Ade. Kan perjalanan ke luar negeri sekali-kali aja. Paling setahun beberapa kali, nggak lebih dari 4 kali mungkin. Tapi luar biasa besar yang saya tahu uang yang bisa diperoleh kalau Anda melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Kita bicara puluhan juta atau bahkan lebih dari 100 juta rupiah kan? Ya, dan yang namanya kunker, yang lebih sering lagi sebenarnya perjalanan ke luar kota ya Bang Ade. Karena setahu saya ada sejumlah DPRD yang setiap minggu kunker, setiap minggu. Tapi yang sudah pasti, ya kita harus lihat case by case. Kami bukannya melarang anggota dewan kami untuk kunker. Sebenarnya dilihat lagi kepada tujuannya apa, dan benar-benar nggak efektif nggak nih perjalanannya. Nah kalau kunjungan ke luar negeri itu kan kebanyakan akhirnya jadi ajang pelesiran Bang Ade. Jadi buat kami policy dari PSI untuk kunjungan ke luar negeri sudah pasti nggak usah. Kalau kunjungan ke luar kota, semuanya kan harus report. Gitu. Jadi
Kalau tidak ada reportnya, akan kita pertanyakan dan akan mempengaruhi penilaian kinerja orang yang bersangkutan juga. Dan kemudian nanti bisa berujung pada pemecatan kalau memang ternyata ya kunjungan nggak jelas dan judulnya aja kunjungan kerja gitu. Tapi kalau dilakukan di akhir minggu, apa yang mau dikerjain? Tutup juga kantor yang mau dikunjungin gitu. Nah itu yang kita coba jaga anak-anak. Memang ada banyak nggak bisa kita pantau semuanya, tapi dari awal sudah kami peringatkan dan kami sebisa mungkin terus memantau dari per orang ya, karena mereka memang harus ada reportnya, gitu Bang Ade. Anda nggak merasa khawatir akan dimusuhin oleh partai-partai lain? Sudah, sudah dimusuhin juga sih, tapi ya inilah resiko ya. Anak-anak sih kemudian mulai tahu juga ritmenya lah Bang Ade. Artinya kami bukan mau musuhan sama orang kok, bukannya mau cari gara-gara atau nyari ribut, nggak gitu. Tapi ada value yang ingin kami perjuangkan dan mereka itu urusannya sama DPP kok. Kalau mereka melanggar gitu ya atau punya kinerja yang buruk ya mereka urusannya sama DPP. Tapi memang Bang Ade untuk yang nggak kuat-kuat iman, mungkin yang beban yang paling berat pertama adalah kok rasanya gue nggak punya temen ya, gitu. Tapi ya adjustment lah, lama-lama orang juga akan tahu kok di mana standar kita, dan lama-lama ya mereka juga akan menyesuaikan diri dengan kita. Dan saya pikir kalau kita tetap menjadi pribadi yang baik, nggak ngerugiin siapa-siapa, ya harusnya not that bad lah. Oke. Iya, memang kalau bicara PSI itu banyak sekali seperti saya katakan tadi, langkah-langkah diambil yang tidak normal gitu ya, anomali atau bahkan terasa terlalu berani. Nah, salah satu yang juga orang ingat adalah bahwa Grace bersama PSI itu sangat berani, sangat berada di baris terdepan ketika melawan radikalisme, melawan misalnya saja tentang penutupan rumah ibadah. Grace secara tegas mengatakan tidak boleh lagi ada ya di pidato Grace ketika kampanye dulu yang mengatakan bahwa tidak ada lagi cerita di penindasan terhadap kaum minoritas, bahkan mengecam poligami, mengecam syariah. Dan ketika itu sebagian orang mengatakan PSI ini terlalu berani ya, dan itu yang menyebabkan barangkali sebagian orang ketakutan dan berusaha melakukan kampanye against PSI. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah seperti juga yang tadi di awal. Anda merasa menyesal nggak sudah sedemikian berani mengangkat isu-isu tersebut? Menyesal tidak sih Bang Ade. Tapi mungkin kalau waktu bisa diputar kembali, mungkin kita harus lebih taktis lagi dalam menjelaskan ke publik. Saya pikir itu sih, karena isu ini ada dan itu menjadi concern buat banyak orang. Tapi memang karena sensitif banget, akhirnya kebanyakan orang memilih untuk nggak mau menyentuh atau kelihatan menyuarakan isu ini. Kan itu kan problemnya. Ini problem sensitif yang kalau kita otak-atik bisa diartikan salah oleh kebanyakan orang. Jadi problemnya ada di situ Bang Ade. Baik saya utak-atik atau enggak, memang sudah ada di situ. Nah, oleh karena itu kalau waktu bisa diputar kembali, ini akan terus menjadi isu yang PSI concern dan akan terus kita perjuangkan. Sampai sekarang pun begitu. Tetapi mungkin kita harus lebih taktis lagi dalam menjelaskan ke publik. Karena isu ini sangat sensitif dan begitu mudah untuk dipelintir dan disalahartikan. Tapi misalnya apa yang bisa dilakukan? Kita bicara contoh lah ya, misalnya kasus Meliana ya, Bu Meliana itu. Meliana kalau nggak salah namanya ya. Itu bagaimana PSI bisa mengambil strategi lain kecuali memang seperti yang ketika itu dilakukan? Atau misalnya kecaman terhadap penerapan syariah di berbagai daerah.
Itu kan memang message-nya harus begitu kan, bahwa PSI memang menolak itu semua. Jadi apakah ini soal strategi komunikasi atau memang PSI harus berhadapan dengan kalangan-kalangan yang tidak bisa menerima bahwa ada partai yang sedemikian berani, apalagi dipimpin oleh seorang triple minority tadi, melawan kecenderungan tersebut. Ya, pesannya akan tetap sama Bang Ade, bahwa PSI kami memperjuangkan keragaman, bahwa tidak ada satu orang pun yang bisa diperlakukan berbeda, apalagi untuk sesuatu yang tidak bisa diubah dari dirinya. Dan satu-satunya cara kita bisa hidup dengan baik bersama-sama ya menerima perbedaan itu. Tapi mungkin cara yang bisa kita tempuh kalau kita punya waktu yang lebih panjang ya Bang Ade. Kan ada banyak nih, kita mungkin bisa mulai dengan diskusi-diskusi, dengan lebih banyak orang misalnya yang tampil di publik, tidak cuma saya sendiri misalnya. Dan lebih banyak media lah, karena kemarin itu kan juga ada waktu yang cukup pendek, dan kemudian pada saat-saat itu pemilu, di mana berbarengan kan pemilihan presiden, pemilihan legislatif gitu. Jadi suasana di publik itu sendiri juga sudah panas banget deh. Tanpa tanpa kita membahas isu-isu seperti itu kan, isu itu bertebaran di mana-mana gitu. Jadi ya makanya dari sekarang ini ketika pemilu masih jauh, kan kalau mau beda banget kan, psikologi masyarakatnya juga beda. Ketika kita membicarakan masalah yang sensitif mungkin tidak lebih gampang tersulut. Kemarin kan begitu membahas aja langsung ada misalnya yang ikut memancing di air keruh gitu. Padahal yang baru kita mulai adalah misalnya pembahasan. Atau banyak banget kan kemarin kasus-kasus macam-macam. Ini juga udah mau pilkada juga bahaya juga nih Bang Ade sebenarnya. Sudah mau pilkada kan, biasanya akan muncul lagi tuh berbagai kasus. Kayak kemarin sudah ada juga yang aplikasi lah mau dihapus, yang bahasa daerah dan sebagainya. Ini memang harus disadari oleh masyarakat. Ketika menjelang pemilihan, isu ini selalu dimainkan. Nah, oleh karena itu, mungkin cara yang terbaik untuk mengedukasi masyarakat adalah ketika waktu menuju momen-momen pemilihan masih jauh gitu. Sehingga orang lebih bisa diajak berpikir secara jernih. Nah, itu juga kemarin tidak kami punya waktu, sehingga kondisi masyarakatnya juga sudah banyak digoreng dengan isu macam-macam, disentil dikit aja sudah jadi, terus kemudian ada isu-isu kasus Meliana dan sebagainya, di mana memang menuntut kita untuk bersikap. Jadi campuran dari berbagai variabel itu, Bang Ade. Jadi sekarang ini akan dilanjutkan ya kampanye keberagaman, advokasi terhadap korban-korban barangkali di masa yang sebelum menjelang kampanye. Iya, dan itu yang terus kita lakukan. Hingga saat ini, setiap ada kasus-kasus intoleransi, PSI selalu membuat pernyataan ya, dan dari macam-macam. Dan sekarang kita juga lagi banyak bekerja bareng dengan berbagai organisasi kepemudaan. Kita support aneka diskusi yang temanya adalah keragaman dan sebagainya. Jadi ada banyak mediumnya, mumpung waktu masih panjang dan situasi masyarakat juga lebih kondusif. Oke. Ini pindah topik sebentar ya. Rada sensitif sih. Hati-hati nih Grace. Soal hubungan PSI dengan Pak Jokowi. Ya. PSI kecewa nggak sih bahwa ternyata Pak Jokowi tidak banyak merekrut? Ya. Kan ada banyak orang bagus nih di PSI. Tapi nggak ditempatkan pada posisi-posisi yang strategis di lingkungan istana. Padahal PSI kurang apa waktu itu ya ngebelain Pak Jokowinya. Dan PSI kurang apa tokoh-tokoh yang potensialnya. Di staf sus milenial aja nggak ada misalnya kan. Pendapat Grace apa? Nggak juga lah Bang Ade. Salah satu wakil Menteri ATR yang mengasih terkait dengan pertahanan itu kan dari PSI, Bro Surya Chandra, di mana dia memang S3-nya juga di Leiden, dia juga aktivis, dosen, kredensialnya sangat baik,
Jadi bukan karena jatah ya. Kalau seperti itu kan berarti kesannya jatah saya mana nih, kurang jatahnya gitu kan. Jadi dari awal kami mendukung Pak Jokowi karena kami memang yakin dia orang terbaik dari pilihan yang ada di pemilu kemarin. Dan kami mendukung beliau bukan karena tadi ya, karena nunggu jatah gitu. Jadi kami pun nggak pernah mendesak beliau untuk minta ini dan itu. Kami bersyukur Pak Jokowi mempercayakan Wakil Menteri ATR kepada Bro Surya Chandra. Kemudian saat ini juga staf khusus Pak Jokowi bidang hukum dan bisnis itu adalah Sisdini. Meskipun Sisdini beliau minta secara profesional juga ya gitu. Jadi tapi Sisdini kan kemarin juga sempat maju dari PSI dan juga salah satu jubir PSI. Jadi kami masih hitung dia ya PSI lah gitu ya. Artinya Pak Jokowi mengakomodir ketika dia melihat memang orang ini tepat kok gitu. Jadi kami nggak minta jatah, dan ya staf khusus milenial, saya pikir kalau ngelihat dari tokoh-tokohnya, memang di situ kayaknya bukan orang politik semua ya, Bang Ade ya? Ya nggak? Kayaknya Pak Jokowi kepengen ini deh, mulai, ya namanya anak-anak milenial dengan politik kan jaraknya jauh banget Bang Ade. Mungkin dengan sengaja juga beliau memilih orang-orang yang non-politik, yang memang jadi panutan anak-anak muda supaya menjadi bridging kali dari jurang yang sangat luas itu antara politik dengan sektor publik dengan anak-anak muda zaman sekarang. Supaya mereka ngelihat juga nih teman-temannya ngapain, bantu-bantu presiden gitu. Jadi purpose-nya mungkin beda, tapi lagi-lagi sekali lagi kita nggak minta-minta jatah. Kalau memang Pak Jokowi merasa ada calon atau ada kader dari PSI yang baik dan beliau percayakan, ya kami bersyukur gitu, Bang Ade. Jadi nggak ada masalah lah ya? Yes, nggak kejebak sama pertanyaannya Bang Ade. Yang ini lebih menjebak, yang kedua, yang berikutnya. Dengan Ahok gimana? Apa? Ya kan Ahok dulu PSI mati-matian mendukung Ahok, terus di saat-saat terakhir menjelang pemilihan justru Ahok mengkritik PSI. Nah, walaupun itu sudah setahun yang lalu ya, tapi hubungan dengan beliau bagaimana PSI ini? Hubungannya ya seperti apa ya, tetap sebagai kami melihat beliau sebagai seseorang yang kita patut contoh nilai-nilainya, cara kerjanya ketika dia menjadi pejabat publik, profesionalismenya. Saya rasa ya seperti itu hubungannya, Bang Ade. Ya. Tapi bahwa PSI tidak sakit hati ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok ketika itu? Enggak lah Bang Ade. Kalau shock pertama iya, kaget. Terus habis kaget agak sedih sebentar. Kok gitu sih? Gitu. Terus ya, tapi setelah itu ya udahlah, kita mencoba memahami, pasti dia punya alasan. Dan ya beliau kan bagaimanapun juga politisi ya, politisi dari partai yang lain gitu. Jadi mungkin ada alasan-alasan yang membuat beliau membuat pernyataan-pernyataan seperti itu. Ya udah, kita lihatnya dari kacamata itu aja dan kita move on. Ya. Setelah itu kita move on. Anak muda move on ya? Iyalah, jangan baper. Oke. Grace, ini ke depan gimana, Grace? Rencana? PSI atau pribadi? PSI pribadi. PSI sekarang sudah mulai siap-siap nih Bang Ade. Kita sedang merapikan lagi struktur karena 2 tahun lagi kan mau diverifikasi lagi. Jadi, dan kita lagi juga merapikan alek-alek, karena alek itu anggota legislatif ya. Alek kami kan banyak juga anak-anak muda yang tadinya kerjanya jadi dosen, ada yang jadi pengacara, dan ini pengalaman pertama mereka menjadi anggota legislatif. Nah, ini kan perlu dipantau terus-menerus. Kita juga nyiapin sistem untuk bisa memantau secara online pekerjaan anggota dewan, seperti yang kami janjikan waktu
masa kampanye. Akan ada aplikasi yang bisa memantau kerja anggota dewan, semua konstituen bisa memantau dan bisa memberi nilai, seperti kita menilai ojek online. Nah, ini sedang kita kerjakan karena pembuatan aplikasi itu ternyata tidak mudah. Sekarang masih trial dan error terus supaya sistemnya bisa bekerja dengan baik ketika kita lempar ke publik. Nah, kemudian kalau saya pribadi sendiri lagi mau sekolah nih Bang Ade, jadi kita mumpung masih ada waktu menjelang pemilu, saya, Samara, ada Dara juga, kita lagi back to school, lagi sekolah. Kita dari tahun lalu sudah mulai hunting sekolah-sekolah dan sudah pada diterima nih. Jadi kita mau jadi anak kuliahan lagi, Bang Ade. Gitu. Tahun ini udah mau mulai, saya udah mulai kelas persiapan, kayaknya Samara bentar lagi udah juga mau mulai, Dara juga. Kalau sekjen nggak boleh sekolah, karena ntar siapa yang ngurusin partai. Sorry, sekjennya bukannya udah, Grace, kenapa? Sekjen bukannya udah doktor? Siapa? Sekjen. Tony ya? Iya. Oh ya, iya. Jadi nggak usah, dia nggak usah sekolah lagi dong. Mau ngapain gitu di sekolah, apa ngambil jurusan yang berbeda. Tapi jadi kita sekarang lagi meningkatkan kapasitas diri sih. Siap-siap untuk pertempuran selanjutnya yang nggak kerasa akan segera dilangsungkan. Waktu berjalan cepat banget loh Bang Ade, udah lewat 1 tahun. Ya. 1 tahun ya dari pemilu kemarin. Jadi bisa nih ceritanya, kuliah tapi juga ngurus partai. Ya harus bisa. Nanti kan kita kan makanya di sini kan kerja kolektif, Bang Ade. Seperti yang tadi saya bilang, di PSI itu kita yang kita mau coba bangun adalah PSI itu mungkin kalau buat lembaga yang lain perbandingannya kayak KPK. Ketuanya boleh ganti. Tapi institusinya ya harus dengan nilai itu, dengan kinerja yang baik gitu kan. Kan coba KPK dari Pak Taufikur Rahman Ruki, ganti lagi, udah berapa banyak ketuanya, tapi kita tahu KPK dengan kinerjanya yang baik. Gitu. Terlepas dari segala dinamikanya ya Bang Ade. Nah kami ingin bangun PSI juga seperti itu. Nanti ketuanya bisa berganti, sekjennya bisa berganti, ketua DPP lainnya bisa berganti, tapi orang-orangnya harus nilai-nilainya yang dijalankan orang-orangnya harus tetap sama. Nah, itu sekarang sedang kita lakukan, meningkatkan kapasitas diri, siap-siap lagi, merapikan organisasi untuk pertempuran selanjutnya. Saya jadi nggak bisa menahan diri untuk bertanya. Jadi ada kemungkinan Grace diganti? Loh, bukan diganti, tetapi kami memang dari awal men-set harus ada pembatasan masa jabatan. Nah, untuk PSI apakah maksimum 2 atau 3 ini yang masih kita belum final ya Bang Ade ya? 2 atau 3 apa? 2 atau 3 periode begitu. Oh iya. Gitu. Ya kan partai-partai kita. Ya, kita yang buat peraturannya, tapi yang pasti jangan sampai jadi ketua umum seumur hidup, gitu aja. Iya. Jangan sampai dipanggil Tuhan baru selesai jadi ketua, gitu. Itu yang kita nggak mau, gitu. Jadi regenerasi harus dipersiapkan sejak dini. Dari awal kok dengan penuh kesadaran, kami ingin membuat partai yang sustainable. Gimana caranya? Sistemnya harus baik, termasuk sistem kaderisasi, organisasi, dan sebagainya. Nah, itu yang sedang kita bangun, Bang Ade. Dan memang nggak gampang ya. Apalagi berurusan dengan banyak orang yang isi kepalanya beda-beda. Grace akan kuliah di mana? Di Indonesia Saya atau di NUS sudah diterima. Apa itu singkatannya? Dan sekarang sudah mulai kelas-kelas persiapan nih, Bang Ade. Nggak, ini barangkali ada penonton yang nggak tahu NUS itu apa, di mana? Oh, iya. NUS itu National University of Singapore, otomatis lokasinya di Singapura. Lebih tepatnya tapi nggak terlalu jauh lah ya. Lee Kuan Yew School of Public Policy. Oh, Public Policy, cocok sekali kalau begitu ya. Iya, justru karena kemarin dengan pengalaman yang kemarin Bang Ade, saya merasa banget saya perlu meningkatkan kapasitas diri. Ini pertanyaan terakhir nih, Grace. Kalau ada seorang berusia saya, setua saya, itu kepengen jadi caleg PSI itu masih boleh nggak sih? Boleh banget. Jadi kami sudah merevisi, kalau sebenarnya dari kemarin, kalau untuk caleg itu nggak ada batasan umur, Bang Ade.
Jadi Bang Ade jangan berasa tua. Jadi saya boleh lah ya mendaftar. Umur 60-an juga ada, 70-an ada nggak ya? Tapi ada yang sudah pensiunan duta besar itu ada gitu kan. Jadi sudah senior sekali ada. Dan boleh memang. Yang waktu itu kami berikan batasan umur adalah untuk menjadi pengurus. Tapi saat ini aturan itu sudah kami revisi, evaluasi ya setelah kemarin kita dan masa pengurusan 5 tahun kan sudah berakhir yang periode pertama. Jadi kita sudah revisi peraturan, batasan umur itu sudah kita revisi. Jadi yang membedakan bukan umurnya, tapi semangatnya dan pemikirannya gitu. Alhamdulillah. Jadi Bang Ade mau jadi pengurus juga boleh. Oke, siap ya. Oke, Grace, Natali yang luar biasa. Kami dari Cokro menyatakan terima kasih karena kesediaan Anda untuk ketemu dengan kami, cerita-cerita, share. Tadi pertanyaannya nggak ada yang menjebak kok, Grace. Itu justru untuk mendiseminasikan informasi tentang apa yang terjadi di PSI. Jadi kita cuma bisa mendoakan ya Grace ya, semua berjalan baik, PSI bisa menjadi partai yang menentukan perubahan. Amin. Terima kasih. Ya, penonton Cokro. Terima kasih Bang Ade. Sama-sama. Yuk mari, bye-bye.